pasar entry level di Indonesia nih guys, dengan ngeluncurin Infinix Note 40s. HP ini tuh hadir dengan layar lengkung AMOLED yang ngasih kesan premium nih dibandingin dengan seri regulernya. Dan makin menarik lagi karena Infinix Note 40s ini dibekalin baterai 5000 mAh yang ngedukung fitur wireless charging, yang jarang kita temuin di kelasnya. Varian Infinix Note 40s yang kali ini Gadgetren review adalah vintage green dengan warna hijau dominan dan tekstur kulit yang bikin tampilannya tuh keren serta nyaman digenggam guys tanpa kerasa licin. Di bagian belakangnya ada modul besar yang memuat 3 lensa kamera dan di sampingnya ini ada LED flash serta active halo lighting. Menariknya nih best friend, active halo lightingnya ini tuh bisa nampilin warna-warni yang keren, misal pas lagi ada panggilan masuk, atau pas lagi ada notifikasi, atau pas lagi ngecharge, bahkan pas kita lagi bermain game. Di bagian bawah handphone ini, kamu bakal nemuin port USB Type-C, lubang speaker, dan slot kartu SIM ganda tanpa microSD. Sedangkan di sisi atasnya terdapat logo Sound by JBL yang menunjukin kualitas speaker stereo handphone ini. Kalau di sisi kanan seperti biasa guys, ada tombol volume dan power. Handphone ini juga udah punya sertifikasi IP54 yang artinya tahan terhadap debu dan juga cipratan air guys. Plus, fitur NFC-nya sangat memudahkan kita nih kalau mau ngisi ataupun ngecek saldo kartu e-money. Di bagian depan, Infinix Note 40s hadir dengan layar lengkung 6,78 inci berteknologi AMOLED dan resolusi 2436x1080 pixel. Desain layar lengkung ini tuh bikin handphonenya kerasa lebih premium nih guys, kayak handphone di kelas harga yang lebih tinggi. Ditambah lagi dengan refresh rate 120Hz, transisi antar menu dan animasi game terlihat lebih mulus. Dengan tingkat kecerahan hingga 1300 nits, konten di layarnya tuh tetap terlihat jelas meskipun saya lagi ada di bawah terik matahari guys. Layarnya ini juga punya touch sampling rate 360Hz yang bikin respons sentuhan tuh sangat cepet dan juga responsif. Ini tentunya ngasih kenyamanan nih pas lagi bernavigasi ataupun bermain game. Untuk UI-nya, handphone ini menggunakan antarmuka XOS 14 berbasis Android 14 dengan icon dan teks yang tampil proporsional dan nyaman dilihat. XOS 14 ini juga ngehadirin berbagai fitur menarik nih best friend, kayak App Lock, Hide Apps, X-Hide, sampai X-Clone yang ngebantu banget buat aktivitas sehari-hari. Sayangnya nih guys, buat ngebuka panel quick setting sama notifikasi di handphone itu harus dilakukan secara terpisah nih, jadi beda. Kalau mau buka panel quick setting, kita swipe-nya tuh dari kanan atas ke bawah kayak gini. Nah, sedangkan kalau mau buka notifikasi, swipe-nya dari sebelah kiri atas ke bawah kayak gini. Ya agak sedikit ngerepotin sih buat saya, cuman ini balik lagi ke masing-masing, lebih suka yang dipisah kayak gini atau yang selayaknya umumnya aja. Infinix Note 40s dilengkapi 3 kamera belakang, terdiri dari kamera utama 108MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Pada bagian depan terdapat kamera selfie dengan resolusi mencapai 32MP. Di siang hari, kamera utama handphone ini tuh mampu ngehasilin foto yang terang dan jelas nih best friend. Kamera makronya juga cukup baik nih buat menangkap objek dari jarak dekat. Pas malam hari, aplikasi kameranya bakal otomatis ngaktifin fitur night mode yang membantu kita buat ngasilin foto terang dan minim noise. Untuk kamera depan handphone ini mampu ngehasilin foto selfie berkualitas tinggi nih guys, baik di siang maupun malam hari. Detail pada wajah subjek pun terlihat jelas dan tajam. Baik kamera utama maupun kamera depan handphone ini bisa ngerekam video dengan resolusi hingga Full HD pada 60fps atau 2K pada 30fps. Di siang hari hasil videonya terlihat terang dan jelas guys, tapi bisa kerasa bergoyang pas ngerekam dalam kondisi bergerak. Nah, buat ngatasinnya kita bisa menggunakan fitur stabilizer yang bakal mengunci resolusi ke Full HD 1080 pixel 30fps. Cuman pada malam hari nih, video dari kedua kameranya cenderung hasilin banyak noise dan kerasa cukup gelap. Buat dapur bajunya, Infinix Note 40s ini ngandelin chipset MediaTek Helio G99 yang dipaduin dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB guys.
Secara teori sih kombinasi hardware ini harusnya ngasih kinerja yang mulus ya guys buat berbagai aplikasi dan game. Nah, buat nguji performanya, Gadgetrend ngejalanin berbagai aktivitas sehari-hari kayak media sosial, email, streaming musik, foto-foto, dan ngerekam video. Hasilnya, Infinix Note 40S mampu nih guys ngejalanin semua tugas tersebut dengan lancar dan tanpa hambatan. Berdasarkan pengujian Antutu, handphone ini tuh berhasil meraih skor 431.955 poin. Dalam pengujian Geekbench, Infinix Note 40S mencatat skor 736 poin buat single core dan 1942 poin untuk multi-core. Pas diuji dengan aplikasi 3D Mark di mode Wildlife Extreme Stress Test, performanya tetap stabil nih guys dengan skor terendah 378 poin dan tertinggi 384 poin. Buat pengujian lebih lanjut, Gadgetrend mainin berbagai game populer di Indonesia kayak Genshin Impact, Mobile Legends, Honor of Kings, dan Call of Duty Mobile. Meskipun Genshin Impact bisa disetel pada grafis highest dan framerate 60 fps, sayangnya nih guys, Infinix Note 40S ini nunjukin gerakan patah-patah nih. Jadi, buat pengalaman bermain yang lebih lancar, saya harus nurunin setelan grafis ke medium dan framerate-nya ke 30 fps. Sementara itu, Mobile Legends berjalan dengan mulus di setelan grafis ultra dan framerate super. Untuk Call of Duty Mobile, Infinix Note 40S secara otomatis ngatur grafisnya ke medium dan framerate ke high, dan dengan setelan ini permainan berjalan dengan sangat lancar. Berbekal baterai 5000 mAh, Infinix Note 40S itu diklaim bisa bertahan lama nih guys, baik itu buat pemakaian normal, nonton film, ataupun bermain game. Nah, buat ngebuktiin klaim ini, Gadgetrend melakukan benchmark menggunakan aplikasi PC Mark for Android dengan parameter Worth 3.0 battery life, tingkat kecerahan layar 50%, dan baterai dari kondisi 100%. Hasilnya, dengan refresh rate 60Hz, Infinix Note 40S ini mencatat skor 10 jam 44 menit. Sementara dengan refresh rate 120Hz, skor baterainya adalah 13 jam 11 menit guys. Buat pemakaian sehari-hari, Infinix Note 40S ini menunjukkan screen on time sekitar 7 jam 11 menit dari baterai 100% hingga 10% pas menggunakan layar dengan refresh rate 60Hz. Sementara kalau dengan refresh rate 120Hz, screen on time-nya sedikit menurun nih guys, jadi sekitar 6 jam 10 menit dari kondisi baterai 100% ke 10%. Dengan fitur fast charging 33W, ngisi daya baterai handphone ini dari level 10% ke 100% itu memerlukan waktu sekitar 1 jam 25 menit guys. Nah, meskipun harganya terjangkau nih, Infinix Note 40S ini udah dilengkapi dengan fitur 20W wireless mag charge. Dan menariknya guys, Infinix juga udah ikut menyertakan ini nih, wireless power bank mag power dalam paket penjualannya yang bikin kamu bisa langsung nyoba buat ngisi daya baterai handphone ini secara nirkabel. Selain itu, Infinix Note 40S juga punya fitur reverse wireless charging yang bikin dia tuh jadi kayak semacam power bank nirkabel gitu guys buat perangkat lain. Dan gak kalah menarik, HP ini juga punya fitur bypass charging yang memungkinkan pengisian daya dihentikan dan beralih ke sumber listrik utama pas lagi bermain game. Setelah beberapa minggu pakai Infinix Note 40S ini, Gadgetrend ngerasa handphone ini sangat mendukung aktivitas sehari-hari nih best friend. Kinerjanya bertenaga, daya tahan baterainya lama, dan layar lengkung AMOLED berrefresh rate 120Hz-nya ini bisa nampilin konten dengan terang dan jernih di mata. Kamera utama dan kamera depannya juga bisa ngasilin foto berkualitas baik nih. Cuman sayangnya nggak ada kamera ultrawide di perangkat ini guys. Nah, dengan harga Rp3.099.000, Infinix Note 40S ini nawarin spesifikasi dan fitur menarik nih, termasuk layar lengkung 3D yang kelihatan atau ngasih tampilan lebih premium dibandingin dengan Infinix Note 40 versi reguler. Ya, segitu dulu aja guys video Gadgetrend kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Ketemu Pak Tani lagi makan jagung rebus. Thank you udah nonton sampai sini, dan jangan lupa bantu support kita terus dengan cara subscribe, like, dan komen dan video website kita di gadgetrend.com. Saya DPS, mohon berterima kasih dulu, maaf jika salah kata, and see you on the next video. Bye bye.